Hari ini, tanggal 22 Desember, diperingati sebagai Hari Ibu. Gak cuma Indonesia saja loh yang punya Hari Ibu. Negara-negara lain juga punya Hari Ibu pada tanggal yang berbeda-beda. Kebanyakan negara di dunia merayakan Hari Ibu pada hari Minggu kedua pada bulan Mei. Di Indonesia, peringatan Hari Ibu mulai diresmikan tahun 1959 silam. Pada saat Hari Ibu, biasanya anak-anak akan memberi hadiah untuk ibu sebagai ungkapan terima kasih karena telah melahirkan dan merawat kita. Teman-teman, sudah siapin kado apa nih untuk ibu? Unyil kasih infonya ya. Kado apa saja sih yang bakal disukai oleh para ibu? Pasmina atau shawl seperti ini bisa menjadi alternatif kado untuk mama juga loh. Selain bikin penampilan mama makin cantik, pasmina ini juga istimewa. Soalnya pasmina ini asli buatan pengrajin dari Kashmir, India bagian utara. Pasmina dari Kashmir dikenal karena kelembutannya. Gak cuma di India saja, kualitas pasmina dari wool dan sutra khas Kashmir terkenal hingga keluar India. Unyu mana ya? Melanie mau minta pilihin nih. Dor! Aduh, Unyu apaan sih? Gak lucu kan kalau Melanie pingsan di sini? Ya Melanie, serius banget sih. Ayo Mel, kita mau lihat proses bikin pasmina kan? Ingat ya, kita kesininya gak pakai belanja tapi. Ya tuh kan, masa udah jauh-jauh ke Kashmir nggak beli kain pasmina? Rugi banget kan, Nil? Perempuan gitu deh, pasti belanja nomor 1. Kita mengenal sejarah pasmina dulu yuk. Nama pasmina berasal dari kata pasem, bahasa Persia yang berarti serat wool. Dalam teks-teks kuno disebutkan kalau kain ini sudah digunakan sejak peradaban lembah sungai Indus atau sekitar abad ketiga loh. Dulu hanya dipakai oleh para bangsawan saja. Terkenal mewah, dulu pasmina dijadikan sebagai salah satu mahar bagi perempuan yang akan menikah untuk menunjukkan status sosial di kalangan penduduk. Nih, lihat Mel. Untuk bikin pasmina, kita mulai siapkan woolnya dulu Mel. Wah, meski cukur domba dulu nih. Bulu woolnya bukan dari domba. Nih, uniknya pasmina dibuat dari wool kambing Kapraharkas yang hidup di kaki gunung Himalaya. Ya, kira-kira di ketinggian 4000 meter. Walah, kambing ya. Ngomong-ngomong, itu nggak kedinginan di sana, Nyil? Suhunya bisa sampai minus 20 derajat Celcius, Mel. Ya dingin banget pastinya. Makanya bulu kambing di sana juga tebal dan halus. Nah, karena halus banget, proses pengambilan woolnya cukup dengan disisir. Nggak perlu dicukur seperti wool lain. Konon wool yang dihasilkan kambing ini bisa 6 kali lebih halus daripada rambut manusia loh, Mel. Kirain rambut Melan udah paling halus. Tapi ternyata kalah sama kambing ya. Woolnya dijadiin benang dulu kan, Nyil? Iya, betul Mel. Setelah dipintal jadi benang, woolnya siap ditenun jadi kain nih. Dan prosesnya masih mempertahankan cara tradisional loh Mel. Jadi ini benar-benar handmade, alias karya tangan berseni tinggi. Wih, alatnya hampir sama kayak di Indonesia ya, Nyil. Pakai ATBM, alias alat tenun, bukan mesin. Wih, Melan pinter banget nih. Nah, sekarang kita buat motifnya dengan benang sutra ini, Mel. Wah, kok bapak-bapak semua yang ngerajut motifnya? Di sini tuh usaha membuat pasmina biasanya dikerjakan satu keluarga selama turun-temurun. Dan pembagian tugasnya cukup jelas, Mel. Para wanitanya memintal wool menjadi benang, sedangkan yang laki-laki kebagian menenun dan merajut pasminanya. Motifnya bagus-bagus ya, Nyil? Wah, harganya pasti mahal nih. Ya, tergantung dari kualitas wool dan kerumitan motifnya sih. Yang paling murah saja dijual sampai jutaan rupiah. Dan jangan tertipu dengan harga yang murah, karena banyak yang beredar pasmina dengan wool dan sutra sintetis. Wah,
Terus gimana bedain yang asli sama yang palsu ya? Gampang kok Mel. Cara pertama, kain pasminanya harus lolos dari uji cincin. Apa itu, Nyil? Begini Mel, karena sangat halus, pasmina yang asli pasti nggak akan sulit untuk menerobos cincin kayak gini. Semua bagian akan melewati cincin dengan mudah. Lalu ada cara kedua nih, dengan membakar sedikit bagian kain. Jika sisa bakaran menjadi abu dan tercium seperti rambut terbakar, nah bisa dipastikan deh tuh kalau itu terbuat dari wol asli dan bukan yang sintetis. Nanti pas Melanie belanja, tolong dites ya, Nyil. Ye, kalau belum bayar sih, jangan dites bakar juga kali Mel. Bisa diomelin tuh sama orang satu kampung. Lipstik untuk kado di hari ibu ini, boleh juga loh, biar mama kita makin cantik. Bakal lebih cantik kalau lipstiknya terbuat dari bahan yang gak cuma mewarnai bibir, tapi juga menyehatkan. Seperti lipstik yang terbuat dari bahan temulawak ini nih. Temulawak gak cuma sehat untuk dikonsumsi saja. Bahan herbal ini bisa juga dijadikan bahan kosmetik karena bikin kulit lebih sehat dan terlihat cerah. Kalau lipstik yang terbuat dari temulawak cocok untuk mengatasi bibir gosong akibat terpapar sinar matahari. Unyil mau ajakin Poipe ke pabrik lipstik temulawak nih. Pasti Poipe seneng deh. Widih, gonjreng bener warnanya. Gincu apa darah ini, Nyil? Oh, ini lipstik temulawak, Po. Cocok banget nih buat yang bibirnya hitam kayak Poipe. Ngomong apa barusan? Maksud Unyil, Poipe bakalan cantik deh kalau pakai ini. Ya iyalah, empuk pakai apa juga cakep, Nyil. Emang mana sih temulawaknya? Kalau Ini. temulawaknya sudah dalam bentuk ekstrak sih, Po. Jadi cuma sarinya aja. Tuh, lihat, Po. Bahan-bahannya lagi ditimbang tuh. Salah satunya ada ekstrak temulawak. Nyil, empuk kan pengennya lipstick yang warnanya merah ya? Kalau pakai temulawak, ntar jadi kuning dong bibir empok. Malah kayak sakit kuning lagi. Ya enggak lah, Po. Warnanya tuh ada macem-macem. Sari temulawak yang warnanya kuning itu buat campurannya aja. Soalnya banyak mengandung zat aktif yang bisa menyehatkan dan mencerahkan kulit, Po. Cocok banget nih buat yang hiperpigmentasi. Hah? Hipertensi? Empok kagak pernah darah tinggi, Nyil. Kalau ngomongnya teriak-teriak begini mah, udah bawaan orang kali. Ye, bukan hipertensi, Po. Tapi hiperpigmentasi. Yang kulitnya jadi gelap gitu tuh. Bisa gosong karena matahari, polusi, atau pengaruh lingkungan lainnya. Nah, loh, masalahnya empok itu, Nyil. Habis Jakarta makin panas banget ya. Udah asap mobil ngebul di mana-mana. Bagaimana agak hitam coba? Ya udah, Empo cobain aja tuh pakai lipstik temulawak. Biar kulit dan bibirnya Poipe tetap sehat. Iya dah. Tapi empok kayak dari ini, Nyil. Mau pilih yang mana ya? Banyak banget. Mana warnanya ngejreng semua lagi. Ya wajar lah, Po. Dalam sehari kan pabrik ini bisa menghasilkan ribuan lipstik aneka warna. Malahan sudah diekspor sampai ke Inggris juga, ke kota Manchester, Po. Oh iya, selain pilihan warnanya banyak, lipstik temulawak ini juga bikin bibir jadi gak gampang kering, Po. Dan karena yang dipakai adalah ekstrak sarinya, jadi sudah gak ada bau dan rasa temulawaknya sama sekali. Aman banget deh nih. Bagaimana? Bibir empok udah cakep belum ini? Warnanya matching banget ini sama baju empok. Gimana ya? Udah, kagak usah salting begitu ngapa? Udah mirip Angelina Jolie belum ini? Mirip sih, Po. Tapi yang versi ondel-ondel ya. Kabur. Pocong kabus. Dasar si Unyil. Sembarangan aja kalau ngomong. Awas ya. Banana cake bisa juga dikreasikan dengan buah lain loh. Seperti banana cake yang mau kita buat untuk mama ini. Cake yang terbuat dari buah pisang dan buah naga. Nah, nggak cuma punya warna yang cantik, kombinasi kedua buah ini sangat baik untuk memenuhi kebutuhan zat besi. Bikin mama senang pada hari ibu, nggak harus kasih hadiah berupa barang. Memberi hadiah makanan seperti banana cake ini boleh juga loh. Bisa beli di toko kue, bisa juga dibuat sendiri di rumah.
Banana cake yang juga dikenal dengan nama banana bread mulai muncul pada tahun 1870 di Amerika Serikat. Seperti kek pisang buah naga yang akan kita buat sekarang. Yuk, langsung saja kita lihat prosesnya. Halo. Masih setia di laptop si Unyil kan? Nyam. Mau tahu nggak cake ini dibuat dari apa? Cake ini dibuat dari buah pisang dan buah naga. Kombinasi kedua buah ini sangat baik untuk memenuhi kebutuhan zat besi. Faktanya, data dari PBB menunjukkan kekurangan zat besi adalah kekurangan nutrisi yang paling umum terjadi di seluruh dunia. Soalnya, efek jangka panjang dari kekurangan zat besi pada anak-anak dapat mengganggu pertumbuhan, perkembangan, kekebalan tubuh, serta perkembangan otak akibat fungsi kognitif menurun atau kerja otak yang berhubungan dengan akal. Nah, salah satu mencegahnya yaitu memakan makanan yang banyak mengandung zat besi, teman. Seperti kek pisang buah naga yang akan kita buat sekarang. Yuk, langsung saja kita lihat prosesnya. Come on! Pisang. Ngaso dulu sebentar Oga, mana pisang pesanan Aye? Wah, kebetulan nih, Mpok. Ini Oga bawain. Yah, kok pisangnya muda-muda banget sih, Gah? Enak malahan, Pok. Mengkel. Aye butuhnya yang matang, Oga. Orang buat campuran kue. Ya, nggak apa-apa, Mpok. Beli pisangnya ini dulu. Ntar kalau udah matang, baru dibikin cake. Ya kali dia bikin cake-nya nungguin pisang matang. Udah, pusing ngomong sama situ. Ya, Pok Ipe. Terus pisang Oga gimana dong kalau nggak ada yang beli? Ya udah, dibikin kolak aja dulu sekarang. Ntar jualnya pas bulan puasa. Ya, masih lama dong, Pok. Oke deh, langsung saja kupas pisang yuk. Yang dipakai kali ini yaitu jenis pisang barangan. Jenis pisang ini punya tekstur dan kandungan yang pas buat cake. Info unik tentang pisang. Pertama, Uganda merupakan negara yang paling menyukai pisang loh. Setidaknya satu orang di Uganda biasa memakan pisang sebanyak 227 kg setiap tahunnya. Wih, banyak banget ya. Ternyata pisang bisa digunakan sebagai obat luka bakar loh. Caranya cukup hancurkan pisang dan oleskan pada bagian yang terkena luka bakar. Oke deh, lanjut lagi yuk. Setelah selesai dikupas, lanjut campurkan gula, pisang, dan buah naganya. Terus aduk sampai rata. Nah, sama seperti dengan pisang nih, buah naga juga kayakan zat besi, fosfor, kalsium, dan mineral lain yang baik sebagai zat penambah darah loh. Lanjut tambahkan telur, susu, dan tepung. Aduk lagi. Wih, rombongan di tahap mixing ini ada campuran biji selasi, baking powder, baking soda, minyak, dan margarin. Masukkan semuanya. Biur-biur. Nah, sekarang kita pindahkan nih adonannya ke loyang ya. Ayo Lukman, jangan sampai tumpah. Dalam satu hari, minimal 500 loyang cake diproduksi di tempat ini. Sekarang siap untuk di oven deh. Cukup dengan waktu 30 menit dengan menggunakan suhu sekitar 180 derajat Celcius. Ini dia cake yang sudah matang. Tinggal kita hias nih. Warna merah pada buah naga menunjukkan jika buah ini mengandung nutrisi yang berperan aktif dalam pembentukan sel darah merah. Sedangkan warna merah yang tegas menunjukkan buah naga memiliki kandungan zat antioksidan yang tinggi. Sekarang kita hias dengan coklat putih cair ini ya. Terakhir kita beri dengan taburan kacang di atasnya.
Manisnya selai buah naga dengan tekstur dan aroma khas dari pisang bikin Lukman dan kawan-kawan gak berhenti makan tuh. Selain enak, besarnya kandungan gizi, bikin sehat sekaligus bikin kenyang. Ayo, habiskan teman. Satu lagi nih, kado spesial buat mama-mama di rumah. Yang ini dijamin bikin mama gak repot lagi deh kalau mau nyiapin menu spesial buat keluarga. Selain sehat dan lezat, makanan instan ini juga praktis dan ala-ala Jepang gitu. Namanya Cikua. Hah? Siapa tuh Den Cikua? Itu makanan olahan dari Jepang berbahan ikan, Pak. Tuh, banyak banget kan bahan ikannya. Oh, ikan apaan nih Den? Kok dicacahin gitu? Oh, ini ikan laut jenis kuniran sama suwangi, Pak. Atau disebut juga ikan mata goyang. Daging ikan-ikan ini harus dihaluskan dulu nih, sampai menjadi seperti ini, Pak. Orang Jepang menyebutnya surimi. Oh, ini yang namanya surimi. Ah, Unyil bantuin masnya Waduh, tolong. Aduh, apes bener kayak dah. suara Pak Oga. Hah? Ya ampun. Aduh, Den, lihat-lihat dong, main tiban aja. Aduh, maaf ya, Pak. Gimana sih? Oh iya, Den. Emang apa sih kelebihannya ikan laut? Kenapa bisa bikin pintar? Punya kandungan asam amino yang banyak. Karena kan hidupnya di air asin. Asam amino itu jenis protein sederhana yang diperlukan otak kita biar bisa bekerja dengan baik. Oh gitu. Terus ikan laut itu juga kaya omega 3. Jenis asam lemak baik yang gak bisa diproduksi sendiri di dalam tubuh kita. Nah, omega 3 itu bagus banget buat perkembangan otak anak di masa pertumbuhan. Den, udah dicetakin aja tuh. Butuh waktu sekitar 30 menit mulai dari mencetak adonan sampai ke pembakaran cikuanya. Oh, unik juga ya, Den. Terus kok bisa berubah warna gitu, Den? Pas pembakaran terakhir, yang dibakar cuma bagian tengahnya aja. Makanya ada garis coklatnya gini. Den, kalau di Jepang sana, cikua ini gimana cara makannya sih? Ada yang dibikin kuah atau cuma direbus gitu aja. Soalnya cikua ini kan rasanya sudah gurih. Dulu sih cikua ini termasuk makanan yang harganya mahal banget, Pak. Cuma bisa dinikmati pas acara tahun baru aja. Tapi karena sekarang banyak yang suka, mulai banyak yang bikin deh. Dan bisa dinikmati kapan saja. Wah, Den, Pak Oga udah gak sabar nih. Pengen nyicipin. Oke deh, Pak, kalau gitu kita olah cikuanya yuk. Nah, kali ini kita mau bikin cikua udang nih, Pak. Udangnya gak kalah yahut. Cikua rebus tinggal kita kasih isian daging udang yang sudah dihaluskan nih. Dijamin deh rasanya makin gurih, rih. Wah, Den, ternyata kenyal-kenyal kayak bakso gitu ya. Enak banget. Yoi, Pak, kapan lagi bisa menikmati makanan laut super lezat yang bisa bikin pintar? Nah, selamat makan. Laptop si Unyil, udangnya ilmu pengetahuan, semua bisa kau dapat di laptop si Unyil. Laptop si Unyil, kita belajar bersama. Ibu-ibu di rumah pasti seneng banget nih kalau dikasih perhiasan berlian kayak gini. Ada yang bilang sih, diamonds are women's best friend. Yang artinya berlian adalah sahabat terbaik wanita. Selama ini berlian dari Afrika Selatan, India, dan Brazil lah yang banyak diburu. Tapi nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Di Bandung ada juga kok
pabrik pengolahan berlian yang bisa juga dijadikan tempat wisata edukasi. Soalnya selain galeri tempat penjualan berlian, pengunjung juga bisa melihat langsung proses pengolahan berlian hingga menjadi perhiasan cantik. Apalagi pabrik berlian ini menggunakan teknologi canggih yang bisa menghasilkan berlian dengan ukuran kecil. Buruan bos, buka peti harta karunnya. Pasti emasnya banyak banget tuh bos. Iya, Nyeng. Oga juga udah nggak sabar nih jadi orang kaya. Kalian mau apa? Setan bos. Nyeng, ini pasti Om Jin. Om Jin, bikin kita kaya dong, Mau Om. kaya? Ya kerja dong. Waduh, Kabur! Ya, kita gagal jadi kaya, Nyeng. Iya gagal kaya deh kita. Sabar ya bos. Bahan baku untuk membuat berlian adalah raw diamond atau intan yang merupakan hasil jenis galian tambang golongan A. Batu intan adalah mineral yang secara kimia berbentuk kristal dari karbon. Terkenal karena memiliki sifat yang istimewa, mampu menguraikan cahaya dengan presisi yang dimilikinya. Awalnya, penentuan pola gambar 3 dimensi pada bahan baku untuk menentukan berlian yang akan dibentuk dan mengurangi bahan yang terbuang. Alright, dengan mesin canggih ini, presisi atau sisi simetris berlian akan terbentuk. Semakin banyak sebuah berlian memiliki presisi, semakin kuat daya tariknya, juga harga jualnya. Dan untuk menonjolkan sifat kemilaunya, harus melalui proses bottom dan crown facet dengan cara manual dan juga bantuan mesin, karena memerlukan ketelitian dengan tenaga ahli yang sangat berpengalaman. Proses ini juga bertujuan untuk menghilangkan noda hitam yang terjadi akibat proses pemotongan menggunakan laser. Hasilnya, setiap presisi berlian akan saling memantulkan cahayanya. Wow, keren! Banyak yang menganggap berlian adalah sesuatu yang abadi loh, karena merupakan batu permata yang memiliki daya tarik tahan lama, seperti daya tahan terhadap goresan dan memiliki tingkat kekuatan yang cukup. Berlian sendiri dapat dijumpai di berbagai negara seperti Rusia, Australia, Afrika, bahkan Indonesia. Pastinya dengan ciri khas masing-masing. Salah satu berlian termahal di dunia adalah berlian Pink Star ini. Harganya mencapai 832 miliar. Wow, bikin merinding dengar harganya ya.